Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sibghatallah wa man ahsanu minallahi sibghah wa nahnu lahu 'abidun. Allahumma arhamna bil Qur'an. Ma'asyiral muslimin jamaah sedang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Segala puji dan syukur mari senantiasa kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmat dan nikmat-Nya kepada kita. Mudah-mudahan rahmat dan nikmat Allah Subhanahu wa taala tersebut semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam tidak lupa kita sampaikan untuk uswah hasanah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarga beliau, sahabat-sahabatnya serta orang-orang yang senantiasa mengikuti petunjuk beliau hingga akhir zaman. Ma'asyiral muslimin jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terlebih dahulu khatib berwasiat kepada diri pribadi khatib dan mengajak kepada kita bersama untuk senantiasa meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan kualitas iman dan takwa yang baik Allah berkenan senantiasa membimbing perjalanan kehidupan kita sesuai dengan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Melalui kesempatan yang mulia ini, di mimbar yang singkat ini, khatib mengajak kepada diri pribadi khatib dan kepada kita bersama untuk kembali merenungkan tentang nikmat Allah Subhanahu wa taala yang terbesar, yaitu nikmat Islam. Kemudian dengan harapan renungan tadi menjadi evaluasi bagi kita, apakah kita telah bersyukur terhadap nikmat yang terbesar tersebut dengan syukur yang sebaik-baiknya. Kenapa kita berbicara nikmat Islam yang terbesar? Sebab nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang lain sesungguhnya banyak. Saking banyaknya kita tidak mampu untuk menghitungnya. Maka Allah menyatakan wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Seandainya kamu menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, tentu kamu tidak akan mampu untuk menghitungnya, karena begitu banyak nikmat Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kenapa kita menyinggung dan membahas tentang nikmat terbesar, yaitu Islam? Sebab nikmat Allah Subhanahu wa taala yang begitu banyak, apalagi nikmat-nikmat tersebut adalah bersifat materi. Nikmat tersebut akan habis. Nikmat tersebut akan hilang seiring dengan habisnya kesempatan kita hidup di dunia. Nikmat-nikmat tersebut akan lepas dari kita seiring dengan berakhirnya kehidupan kita di dunia. Allah memberikan kenikmatan kepada kita berupa penglihatan. Akan hilang kenikmatan itu seiring dengan kita meninggalnya, seiring dengan kita berganti di alam yang lain. Allah berikan kita kenikmatan pendengaran, Allah berikan kita kenikmatan fisik, Allah berikan kita kenikmatan keluarga, anak dan istri. Kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat harta. Seluruhnya itu akan hilang, akan lepas dari diri kita seiring dengan berakhirnya kita hidup di dunia ini. Tetapi kenikmatan Islam atau nikmat Islam, dia akan terus kita rasakan selama kita berada di alam dunia ini. Tidak hanya di alam dunia, akan kita rasakan ketika menjelang kita akan meninggal dunia. Bahkan akan kita rasakan setelah kita berada di alam akhirat. Sehingga nikmat ini sesungguhnya adalah nikmat yang terbesar, nikmat yang terpenting di dalam kehidupan ini dibandingkan dengan nikmat-nikmat yang lain.
Masyarul muslimin jemaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nikmat Islam menjadikan hidup kita ini jelas. Nikmat Islam menjadikan kita hidup ini tenang. Nikmat Islam menjadikan kita hidup ini selalu terbimbing. Segala persoalan di dalam kehidupan kita ini ada petunjuknya di dalam Islam. Maka wajar kalau seorang Yahudi, ketika sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu membacakan firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat yang ketiga, sahabat Abdullah bin Abbas membacakan ayat Al-Yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini kata Allah Subhanahu wa taala, telah aku sempurnakan nikmatku untuk kalian dan aku ridha Islam sebagai agama bagi kalian. Allah menjadikan nikmat terbesar adalah nikmat Islam. Makanya Imam Ibnu Katsir rahimahullah menyatakan bahwa nikmat Islam itu adalah akbarun ni'am ala ibadillah. Nikmat Islam itu adalah nikmat yang terbesar yang Allah berikan kepada hambanya. Sehingga ketika ayat ini dibacakan oleh sahabat Abdullah bin Abbas, di sisi beliau ada orang yang notabene Yahudi. Apa kata orang Yahudi tersebut? Wahai Abdullah bin Abbas, law nazalat alaina aw law nazalat fina latakhadna yaumuhu 'ida. Dalam riwayat yang lain ini terjadi dengan sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, bukan sahabat Abdullah bin Abbas. Apa kata orang Yahudi tadi? Wahai Abdullah bin Abbas, seandainya ayat tadi surat Al-Maidah ayat ketiga, Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina, turunnya kepada kami, diberikan kepada kami orang-orang Yahudi, maka hari turunnya ayat itu akan kami jadikan sebagai hari yang besar, akan selalu kami peringati menjadi hari yang istimewa, menjadi sesuatu yang istimewa bagi orang-orang Yahudi seandainya Allah turunkan kepada mereka. Tetapi ternyata ayat itu Allah turunkan, Allah berikan kepada kita kaum muslimin. Allah turunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengingatkan kepada kita bahwa nikmat Islam itu adalah nikmat yang terbesar. Oleh karenanya kita baca di dalam Al-Quran, menjadi seorang muslim, mendapatkan nikmat Islam, menjadi harapan, menjadi permohonan Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau ulang-ulang di dalam doa beliau. Di dalam Al-Quran Allah mengisahkan Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah, Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Apa kata Nabi Ibrahim dalam doa tadi? Rabbana waj'alna muslimaini laka. Ya Allah, ya Rabb, kami jadikan kami. Maksudnya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam. Keduanya bahkan berdoa dengan doa ini pada saat Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam sedang sibuk-sibuknya mendirikan bangunan Ka'bah. Berdoa kepada Allah, Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak. Ya Rabb kami, ya Allah, jadikanlah kami, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail adalah dua orang yang selalu Islam, selalu Muslim, dan jadikanlah anak keturunan kami adalah anak keturunan yang Islam, yang Muslim. Menunjukkan betapa nikmat yang begitu besar selalu diharapkan, dimohonkan oleh seorang Nabi Ibrahim alaihissalam. Padahal kita tahu bahwa para nabi mereka adalah orang-orang yang senantiasa dibimbing, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Masyarul muslimin jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Namun di sisi lain, kenapa kita katakan nikmat Islam nikmat yang terbesar? Betapa banyak orang yang ternyata di dalam sejarah kita tahu, bahkan mungkin sampai hari ini banyak orang yang ternyata kalau berbicara dari sisi kecerdasan, banyak orang yang cerdas, tetapi ternyata tidak diberikan nikmat Islam oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau berbicara tentang berkorbannya, berjuang untuk agama, ternyata ada orang yang telah berkorban, berjuang untuk agama, melakukan kebaikan. Bahkan kebaikan yang dia lakukan boleh jadi apabila diukur dengan kebaikan dan perjuangan pengorbanan seorang muslim, boleh jadi tidak sebanding. Tetapi ternyata Allah tidak berikan nikmat Islam kepadanya. Kita kenal di dalam sejarah paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abu Talib. Apa yang beliau tidak berikan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apa yang beliau tidak sumbangkan untuk dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?
segala yang beliau miliki diberikan, disumbangkan untuk Islam, untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi Allah berkehendak lain. Sampai Allah mengatakan, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Sekalipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu mendampingi paman beliau Abu Talib sampai menjelang akhir hayatnya, bahkan beliau talqin dengan mengatakan, qul li ya ammi kalimatan uhajju bika indallahi yaumil qiyamah. Wahai pamanku, ucapkan satu kalimat, dengan kalimat itu saya akan bisa meminta tolong di hadapan Allah agar engkau diselamatkan dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ternyata Allah berkehendak lain. Abu Talib tidak juga kemudian memeluk Islam, mendapatkan nikmat Islam. Ma'asyiral muslimin jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka nikmat Islam adalah nikmat yang terbesar. Nikmat yang begitu agung. Kebaikan dan asarnya bukan hanya selama kita di dunia, tetapi menjelang kita meninggal dunia, dan bahkan ketika kita telah menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka menjadi pertanyaan bagi kita berikutnya adalah, dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang terbesar ini, nikmat Islam, mari kita tanyakan dalam diri kita, sudah seberapa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat Islam? Apakah syukur kita dengan Islam sudah kita lakukan dengan syukur yang sebenar-benarnya? Atau sesungguhnya kita masih belum merasakan tentang besarnya dan agungnya nikmat Islam ini di dalam kehidupan kita? Ma'asyiral muslimin jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, paling tidak ketika kita berbicara tentang bersyukur dengan nikmat Islam, paling tidak ada 4 hal yang bisa kita lakukan sebagai bentuk wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal yang pertama, atau syukur kita yang pertama dengan nikmat Islam, adalah kita hendaknya menghadirkan perasaan sikap bangga bahwa kita sebagai seorang muslim bahagia, bangga, memiliki izzah ketika kita menjadi seorang muslim, ketika kita dinisbatkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi seorang muslim. Ada kebanggaan di dalam diri kita, sehingga tidak ada kemudian perasaan bersedih, tidak ada perasaan malu, tidak ada perasaan minder kita dengan Islam kita. Justru kita bangga menunjukkan identitas jati diri kita sebagai seorang muslim. Ma'asyiral muslimin jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka sangat naif kalau kemudian justru umat Islam mendapatkan nikmat yang begitu besar dari Allah menjadi seorang muslim, yang seharusnya dia memiliki izzah, bangga dengan Islamnya, justru kemudian berusaha untuk menjauh, berusaha untuk menghindar dari jati diri sebagai seorang muslim, malu dengan syiar-syiar Islam. Bahkan kemudian ada yang mencoba bergeser dan mencari kebanggaan-kebanggaan dengan selain Islam. Apakah itu istilahnya dengan kearifan lokal? Apakah itu istilahnya dengan budaya Nusantara? Atau istilah-istilah yang lain? Seandainya semua istilah-istilah itu pada hakikatnya bertentangan dengan syiar Islam, bertentangan dengan jati diri Islam, seharusnya kita sebagai seorang muslim lebih mengedepankan, lebih memilih sebagai seorang muslim jati diri dan syiar Islam. Kalaulah memang jilbab, menutup aurat itu merupakan syiar Islam, jati diri Islam, telah Allah nyatakan di dalam Al-Quran, telah Allah wajibkan kepada kaum mukminah, seharusnya seorang wanita muslimah, kaum mukminin dan mukminah bangga ketika melihat, ketika kita dapatkan kaum muslimah, kaum mukminah itu mereka adalah orang-orang yang menutup aurat, mempertahankan jilbab mereka. Bukan justru kemudian menjadi minder, bukan justru kemudian menjadi malu, kemudian berusaha untuk menghindarkan diri dengan berbagai macam alasan, apalagi sampai kemudian berusaha untuk mencoba umat Islam jauh dari jati dirinya sebagai seorang muslim, agar umat Islam meninggalkan atau menanggalkan jati dirinya sebagai seorang muslim, kalau muslimah menanggalkan jilbabnya. Ma'asyiral muslimin jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kebanggaan kita kepada Islam, kebahagiaan kita kepada Islam, kita menisbatkan diri kepada Islam, pada hakikatnya ini sudah cukup, walaupun harus tanpa ada embel-embel yang lain. Maka kita pernah sampaikan bagaimana sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kebanggaannya kepada Islam. Tidak perlu beliau harus kemudian
mencitrakan dirinya sehingga kemudian menjadi orang yang mulia. Tidak perlu kemudian beliau memiliki aksesoris sehingga kemudian menjadi orang yang mulia. Bagi Umar bin Khattab radhiyallahu an, ketika beliau menisbatkan dirinya kepada Islam, ketika beliau sebagai seorang muslim, maka itu sudah cukup menjadi kemuliaan bagi beliau. Ketika sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengunjungi negeri Syam, ketika itu gubernurnya adalah sahabat Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Sampai Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ke Syam, disambut oleh Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Ternyata Umar bin Khattab turun dari kendaraannya. Setelah itu oleh Umar bin Khattab dilepas kedua sepatunya. Kedua sepatu itu diikat oleh Umar bin Khattab kemudian dikalungkan di atas kepalanya. Maka sahabat Abu Ubaidah bin Al-Jarrah sebagai gubernur, sebagai pejabat, sebagai penguasa negeri Syam, kemudian menegur sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Mungkin bagi sahabat Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, bayangan dan fikiran yang dirasakan oleh sahabat Abu Ubaidah bin Al-Jarrah juga mungkin oleh kebanyakan kita hari ini. Idealnya seorang pemimpin, apalagi seorang khalifah, tampil di hadapan masyarakat dengan penampilan yang terbaik, penampilan yang rapi, tidak ada cacat sama sekali. Tetapi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tampil di hadapan masyarakat Syam dengan tidak beralaskan kaki, alas kaki justru digantungkan di atas lehernya. Maka kata Abu Ubaidah bin Jarrah, wahai Umar bin Khattab, tidak patut apa yang Anda lakukan. Bagaimana seandainya masyarakat Syam ini kemudian datang berbondong-bondong menyambut Anda sementara pemandangan dan penampilan Anda demikian? Maka sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika ditegur demikian justru berbalik marah kepada sahabat Abu Ubaidah bin Jarrah. Kata sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, "Oh, satu ungkapan kata-kata yang tidak terima dengan ungkapan sahabat Abu Ubaidah bin Jarrah. Lau yakul ghairuka Abu Ubaidah, seandainya yang mengucapkan kalimat ini selain engkau wahai Abu Ubaidah, ja'altuhu nakalan li ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, niscaya kata-kata dan ucapan itu akan aku jadikan sebagai hukuman bukan hanya kepada engkau tetapi kepada seluruh umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi karena yang mengucapkan engkau, maka tidak jadi itu aku jadikan hukuman." Lalu kata sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, nahnu qaumun adallana Allah fa'azzana bil Islam, famahma ibtaghaina bighairi ma a'azzana Allah bihi adallana Allah. Kata beliau, kita wahai Abu Ubaidah bin Jarrah dulu adalah kaum masyarakat yang sangat hina dan rendah. Kita tidak dipandang oleh masyarakat yang lain, kita tidak dipandang oleh umat-umat yang lain, diremehkan, direndahkan, hina. Tetapi kemudian Allah datangkan Islam, Allah muliakan kita dengan Islam, fa'azzana bil Islam. Dengan Islam akhirnya kami menjadi masyarakat, menjadi umat yang mulia, disegani, dipandang, diperhitungkan oleh umat-umat yang lain. Maka kata sahabat Umar bin Khattab, famahma ibtaghaina bighairi ma a'azzana Allah bihi adallana Allah. Kalau kita akhirnya mencari kemuliaan, mencari izzah itu adalah di luar atau selain Islam, maka yang terjadi niscaya akan Allah hinakan dan rendahkan kita. Ma'asyiral muslimin jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, simbol Islam, jati diri Islam, syiar-syiar Islam, ketika kita menisbatkan diri kita sebagai seorang muslim, maka tidak patut kita kemudian merasa rendah, tidak patut kita merasa hina, tidak patut kita merasa malu, tidak patut kita kemudian merasa takut, sebab Allah telah muliakan kita, sebab Allah telah angkat derajat kita dengan menisbatkan diri kita sebagai seorang muslim. Pertama, kita memiliki kebanggaan itu. Kemudian yang kedua, ma'asyiral muslimin jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bentuk syukur berikutnya terhadap nikmat Islam adalah bagaimana kita selalu berusaha meningkatkan kualitas pengetahuan kita tentang agama kita, senantiasa gemar untuk talabul ilmi, menuntut ilmu, menimba ilmu, memperbanyak pengetahuan ilmu. Sebab sangat banyak hukum-hukum di dalam syariat ini, seandainya kita tidak pelajari, maka sangat mungkin kemudian di dalam kehidupan kita bertentangan dengan syariat ini.
semakin bertambah ilmu, semakin menikmati menuntut ilmu, maka kita mendapatkan pelajaran penting dari seorang salaf bernama Ali bin Aqil. Apa kata beliau? Saya ketika memasuki usia 80 tahun bermajlis ilmu, menuntut ilmu, pada saat usia 80 tahun itulah saya justru bertambah kenikmatannya. Rasa asyik dan nikmat menuntut ilmu saya dapatkan di usia 80, jauh lebih aku dapatkan ketika saya masih berusia 20 tahun atau lebih dari itu. Para salaf semakin bertambah usia semakin gemar menuntut ilmu. Para salaf semakin menjelang akhir usia semakin gemar di dalam menimba ilmu. Tidak ada rasa puas di dalam diri mereka. Tidak ada kemudian mereka qanaah dengan ilmu, tetapi mereka selalu haus, selalu merasa kurang dengan ilmu-ilmu yang telah mereka dapatkan. Ma'asyiral muslimin jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, bentuk syukur kita terhadap nikmat Islam. Setelah kita bangga dengan nisbat kita kepada Islam, kita kemudian tingkatkan selalu di dalam menimba ilmu dan menuntut ilmu. Kemudian yang ketiga lebih dari itu adalah bagaimana ilmu, bagaimana Islam itu tercermin di dalam kehidupan kita. Bagaimana Islam yang kita bangga-banggakan itu terwujud di dalam kehidupan kita. Nilai-nilai Islam itu ada di dalam rumah tangga kita, ada di dalam sikap dan perilaku kita, ada di dalam muamalah kita, ada di dalam masyarakat kita. Tidak cukup kita kemudian bangga dengan nisbat kita kepada Islam, identitas kita sebagai Islam, tetapi ternyata sifat perilaku kita bertentangan dengan Islam. Harusnya kita cerminkan itu dalam kehidupan kita. Bukankah kita selalu mengucapkan sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam surat Al-Baqarah, udkhulu fis silmi kafah, masuklah kamu ke dalam Islam secara total. Syariat Islam yang kita banggakan bukan hanya kita terapkan di dalam satu sisi kehidupan saja. Urusan persoalan nikah baru kita berbicara tentang Islam. Urusan berbicara tentang ibadah baru kita berbicara tentang Islam. Tetapi ketika kita di sisi kehidupan yang lain kita campakkan Islam, tidak tercermin Islam di dalam kehidupan kita. Seharusnya dengan kita mengatakan udkhulu fis silmi kafah, di dalam sisi-sisi kehidupan kita selalu kita cerminkan, kita tampilkan nilai-nilai Islam. Ma'asyiral muslimin jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah buah daripada ilmu yang telah kita dapatkan, ilmu yang telah kita ketahui tentang Islam seharusnya tercermin di dalam kehidupan kita. Ma'asyiral muslimin jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, sebagai bentuk dan wujud syukur kita dengan nikmat Islam, setelah kita bangga dengan identitas sebagai seorang muslim, kita tingkatkan kita di dalam menimba ilmu. Kemudian yang ketiga, ilmu yang kita telah dapatkan kita terapkan di dalam kehidupan kita. Yang keempat, bagaimana Islam itu kemudian kita perjuangkan, kita bela, kita jaga dan kita lindungi. Itulah yang dilakukan oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam rangka mereka untuk membela, melindungi dan menjaga Islam. Apapun peran yang mereka miliki, mereka sumbangkan kepada Islam. Ketika para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki kelebihan, memiliki keistimewaan di dalam berdakwah, sebagaimana sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an, sebagaimana sahabat Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu dan sahabat-sahabat yang lain, mereka tampil menjadi orang-orang yang siap untuk mendakwahkan Islam. Mereka siap dikirim oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada yang dikirim ke Madinah, ada yang dikirim ke Yaman, ada yang dikirim ke negeri-negeri yang lain. Tampil mereka menghadap kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjadi orang yang siap untuk membela dan memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat Rasulullah SAW yang memiliki kelebihan di bidang harta, sebagaimana sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu an, sahabat Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an, sahabat-sahabat yang diberikan kelapangan rizki oleh Allah, mereka pun ingin memperjuangkan Islam, membela Islam. Mereka tampil menjadi orang-orang yang terdepan di dalam persoalan mengorbankan dan menyumbangkan harta mereka. Sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mereka memiliki kelebihan di dalam persoalan sunnah, di dalam persoalan ibadah, mereka juga menjadi orang-orang yang tampil menunjukkan, mengajarkan kepada orang lain,
bagaimana sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap dari para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin kemudian memberikan kontribusi membela agama Allah Subhanahu wa taala, memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat yang diberikan kemampuan di bidang militer, di bidang kekuatan, mereka adalah sahabat-sahabat yang juga tidak absen hadir di depan Rasulullah SAW. Siap mereka untuk menyumbangkan apa yang mereka miliki demi memperjuangkan dan membela agama Allah Subhanahu wa taala. Bentuk syukur kita terhadap nikmat Islam yang terbesar, nikmat yang terbesar berupa nikmat Islam, paling tidak kita wujudkan dalam 4 hal tadi. Kita bangga dengan Islam, kita berusaha untuk meningkatkan kualitas diri kita, menambah pengetahuan dan pemahaman kita tentang agama. Kemudian semampu kita, seberapa banyak yang telah kita ketahui, kita berusaha untuk menerapkan di dalam kehidupan kita. Lebih dari itu, sebagai bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, hendaknya Islam yang kita amalkan, yang kita pelajari, yang kita banggakan, hendaknya juga kita perjuangkan dan kita bela. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Terkadang mungkin ada orang yang kemudian membandingkan kondisi, bagaimana kondisi akhir-akhir ini kita kaum muslimin, kondisi yang tidak menguntungkan bagi kita. Terkadang kita merasakan terjadi diskriminasi kepada kaum muslimin. Terkadang kita merasakan ada tekanan terhadap kaum muslimin. Terkadang kita berperasaan bahwa umat Islam seakan-akan perlahan-lahan makin dijauhkan dari Islam. Tetapi terkadang kita ternyata merasa tidak mampu untuk bagaimana membela dan memperjuangkan agama, sehingga tidak jarang kemudian orang membandingkan kondisinya dengan kondisi di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau bahkan tidak jarang akhirnya orang berharap, berangan-angan, tamanni, berbeda dengan tarajji. Tamanni itu artinya berangan-angan. Istilah tamanni diartikan berangan-angan itu untuk sesuatu yang mustahil akan terjadi. Berbeda dengan tarajji. Kalau tarajji adalah satu harapan yang sangat mungkin terjadi. Kemudian tidak jarang orang tamanni, berangan-angan, ingin kembali, ingin hidup sebagaimana di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betapa menyaksikan para sahabat Rasulullah SAW, orang-orang yang sangat peduli kepada agama, orang-orang yang siap untuk membela agama, orang-orang yang betul-betul perhatian kepada agama, berangan-angan untuk bisa kembali seperti masa itu. Padahal ma'asyiral muslimin jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika itu disebut angan-angan, mustahil terjadi. Dan ternyata kita tidak bisa menjamin seandainya memang betul kita dikembalikan oleh Allah di masa bertemu dengan masa para sahabat, bertemu dengan masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ternyata kita tidak bisa menjamin kita pun termasuk menjadi para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita berlindung kepada Allah. Justru jangan-jangan seandainya kita dikembalikan oleh Allah kepada masa itu, berjumpa dengan Rasulullah, berkumpul para sahabat dengan para sahabat, justru kita menjadi orang-orang yang berlawanan, bertentangan dengan Rasulullah dan para sahabat. Maka ada satu hadis riwayat Imam Ahmad dengan sanad yang hasan dari sahabat bernama Jubair bin Nufair. Kata sahabat Jubair bin Nufair, kunna julusan indal Miqdad bin al-Aswad yauman famarra bihi rajulun faqal tuba li hatainil ainain allataini ra'ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lawadidna anna ra'aina ma ra'ait wa syahidna ma syahid. Kata sahabat Jubair bin Nufair, satu ketika kami duduk di sisi Al-Miqdad bin Al-Aswad, sahabat Miqdad bin Al-Aswad. Tiba-tiba lewatlah seorang laki-laki di hadapan sahabat Miqdad bin Al-Aswad, faqal, dia mengatakan, tuba li hatainil ainaini allataini ra'ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengatakan kepada sahabat Miqdad, menunjuk kepada sahabat Miqdad betapa bahagianya kedua mata Miqdad bin Al-Aswad ini, karena dia bisa melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bisa berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seandainya kami, kedua mata kami pun bisa melihat sebagaimana yang dilihat oleh sahabat Miqdad, bisa menyaksikan sebagaimana yang disaksikan oleh sahabat Miqdad bin Al-Aswad. Betapa bahagia, betapa indahnya seandainya kami pun mengalami dan merasakan seperti yang dialami dan dirasakan oleh sahabat Miqdad. Ma'asyiral muslimin jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang terjadi seandainya pujian itu, harapan orang itu dilontarkan kepada kita?
pasti kita akan ada perasaan bangga, pasti ada perasaan senang di dalam hati kita. Tapi berbeda dengan sahabat Miqdad bin Al-Aswad. Fastaghdabal Miqdad, kata sahabat Jubair bin Nufair, maka marahlah Miqdad bin Al-Aswad. Maka sahabat Jubair bin Nufair mengatakan, faja'altu a'jabu minhu ma qala illa khairan. Saya terkejut, jadi heran kepada sahabat Miqdad bin Al-Aswad. Kenapa dia marah? Bukankah orang ini mengatakan kepadanya dengan perkataan yang baik, tidak ada yang salah? Maqala illa khairan, dia tidak mengatakan kecuali yang baik. Maka kata Jubair bin Nufair, summa aqbala ilaihi faqala, maka Miqdad bin Al-Aswad mendatangi orang itu lalu mengatakan, kata beliau, ma yahmilur rajul ala ayyatamanna mahdaran ghayyabahu Allahu an. Apa yang membawa, melatar belakangi, memotivasi si fulan ini sampai mengatakan demikian? Sesuatu yang sengaja Allah jadikan gaib dari dia. Allah jadikan dia tidak hadir dalam peristiwa itu. Allah gaibkan kepadanya, tapi dia berangan-angan untuk bisa hadir di kejadian dan peristiwa itu. Kata sahabat Al-Miqdad bin Al-Aswad, lau syahidahu kaifa yakunu fihi, padahal seandainya betul-betul Allah jadikan dia menyaksikan dan melihat peristiwa itu, tidak ada jaminan, tidak ada kepastian tentang dia seperti apa akhirnya, apakah dia menjadi baik atau buruk. Maka kata sahabat Miqdad bin Al-Aswad, wallahi laqad hadara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aqwamun akabbahumullahu wujuhum fi nari jahannam lam yujibuhu wa lam yusaddiquh. Kata sahabat Miqdad bin Al-Aswad, demi Allah, betapa banyak kaum, betapa banyak orang bisa melihat wajah Rasulullah, bisa berjumpa dengan Rasulullah SAW, hidup satu masa dengan Rasulullah SAW, boleh jadi berdampingan, berdekatan. Tetapi kata sahabat Miqdad bin Al-Aswad, ternyata kaum tersebut yang begitu banyak justru Allah tenggelamkan, justru Allah ceburkan mereka ke dalam neraka jahanam. Kenapa? Lam yujibuhu wa lam yusaddiquh. Ternyata kebersamaan mereka dengan Rasulullah, melihatnya mereka Rasulullah, menyaksikannya mereka Rasulullah SAW, hidup semasa dengan Rasulullah, tidak menjamin mereka kemudian menjadi orang-orang yang menerima dan menyambut seruan Rasulullah SAW, tidak menjadi orang-orang yang kemudian beriman dengan dakwah dan ajakan Rasulullah SAW. Maka sahabat Miqdad bin Al-Aswad radhiyallahu anhu mengatakan, ala tahmadunallah, kenapa kalian tidak memuji kepada Allah? Kenapa kalian tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Ala tahmadunallah wa qad akhrajallahu min butuni ummahatikum, padahal Allah telah mengeluarkan kalian dari perut-perut ibu kalian. La ta'rifuna illa rabbakum, baru lahir kita sudah tahu siapa Rabb kita, baru lahir kita sudah berislam, baru lahir kita sudah beriman, tanpa harus melalui proses yang berbelit-belit, begitu sulit, yang begitu berat sebagaimana dialami oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, jemaah sidang Jumat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, pelajaran dari ungkapan nasihat Miqdad bin Al-Aswad tadi, maka kita tidak patut untuk kemudian berangan-angan, tidak patut kita kemudian berhayal untuk bisa dikembalikan, untuk bisa kemudian mengalami masa sebagaimana masa Rasulullah dan para sahabat, sehingga kemudian kita mampu dan bisa berbuat banyak untuk Islam. Ketika Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan kita sebagai seorang muslim, sejak lahir kita menjadi seorang muslim, sudah kenal Rabb kita siapa, Nabi kita siapa, kitab kita adalah Al-Quran, maka hendaknya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lakukan yang terbaik untuk Islam, mari kita berbuat yang terbaik untuk Islam, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memberikan yang terbaik kepada Islam. Mudah-mudahan dengan itu nikmat yang terbesar berupa nikmat Islam ini Allah akan senantiasa berikan dan jaga pada diri kita. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang hidup dalam keadaan Islam, kemudian Allah wafatkan, Allah panggil kita dalam keadaan juga sebagai seorang muslim. Wala tamutunna illa wa antum muslimun.